بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kembali kita di majelis yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dalam majelis tadabbur Al-Qur'an, tadarusul Qur'an, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada sekelompok manusia yang mereka mau berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, membaca ayat-ayat Allah, membaca Al-Quran, dan saling mengajarkan satu sama lain, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan, dan akan diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya, dan akan dikelilingi oleh malaikat-malaikat yang mulia, serta akan disebut-sebut nama mereka, dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan malaikat-malaikat yang mulia. Dan semoga kita yang telah diberi taufik oleh Allah untuk berkumpul di majelis ini termasuk dari mereka-mereka yang diberikan sakinah, ketenangan, demikian pula mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah salat maghrib, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kita dari tahsin surat Al-Kahfi dan membahas tentang tafsir dan beberapa pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Al-Kahfi. Dan kita telah sampai pada ayat yang ke-9, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. Apakah engkau mengira bahwa orang-orang yang masuk di dalam gua Al-Kahfi, yaitu gua yang berada di atas gunung, demikian pula apa yang ditulis di dalam gua tersebut dari kisah mereka, mereka itu termasuk dari tanda-tanda kami yang menakjubkan. Maknanya pada ayat yang ke-9 yang telah kita bacakan, jangan engkau mengira
bahwa hanya itulah tanda-tanda Allah yang begitu mengherankan. Di sana masih banyak tanda kebesaran Allah, tanda kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tampakkan, yang Allah perlihatkan kepada manusia. Insyaallah kita akan lanjutkan pada ayat selanjutnya, 3 ayat setelahnya, ayat 10 hingga ayat yang ke-12 insyaallah. Seperti biasa sebelum jamaah membaca dan praktek, saya akan bacakan terlebih dahulu, kemudian silakan disimak terlebih dahulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. Baik, kita akan bahas di sini hukum tajwid. Yang pertama, pada ayat yang ke-10, mad bacaan panjang itu ada pada kata Rabbana, kemudian bertemu huruf hamzah atina. Ini dibaca 4 harokat, namanya mad jaiz munfasil. Kita praktek yang 4 harokat. Di sana boleh 2, boleh 4 ya. Namun kita praktek yang 4 agar membedakan mana mad yang boleh dipanjangkan dan mana yang tidak boleh dipanjangkan. Baik, adapun yang lainnya itu 2 harakat pada ayat yang ke-10. Seperti faqalu, itu 2 saja. Qalu tidak boleh. Faqalu rabbana, itu terlalu panjang. Karena itu mad tabi'i hanya 2 harakat. Baik, yang panjang hanya Rabbana, jadi 4. Rabbana atina. Baik. Kemudian adapun id awa, di situ bertemu al-fityah, bertemu sukun, maka langsung masuk. Id awal, jangan dibaca panjang. Id awal, tidak boleh. Tapi id awal itu masuk. Id awal fityatu ilal kahfi, gitu ya. Kemudian ada bacaan ikhfa pada nun yang disukun pada ayat yang ke-10, milladunka. Rabbana atina milladunka rahmah. Itu dung ya. Milladung, seperti huruf eng. Karena nun bertemu kaf atau nun bertemu qaf, itu ikhfa-nya didengungkan mirip seperti ejaan huruf eng. Milladung ya. Dua-duanya gitu. Berbeda dengan huruf ikhfa yang lain. Baik. Ayat yang ke-11, bacaan panjangnya pada lafaz ala, itu juga 4 harakat. Jangan terlalu panjang. Fadarabna ala adanihim. Adapun ada, ini 2. Adanihim harus sama. Ada,
Jangan ada yang satu lebih panjang, satunya pendek. Ya, keliru ketika adhanihim, itu keliru. Harus sama. Adhanihim. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. Gitu. Baik. Ayat yang ke-12 pada huruf mim yang bertasydid summa, ini dibaca gunnah, ya. Summa. Nanti kita praktek. Summa ba'atsnahum lina'lama ayyul hizbaini. Itu pendek ya. Jangan dibaca ayyul hizbaini, itu terlalu panjang. Dia pendek saja. Ayyul hizbaini ahsa, itu baru dua harakat. Ahsa lima. Baik. Caranya ketukannya harus cepat. Ya. Lina'lama ayyul hizbaini ahsa. Seringnya karena hizbaini ada yang memanjangkan. Ayyul hizbaini ahsa. Kalau didengar enak, tapi keliru. Boleh panjang kalau di situ berhenti. Ayyul hizbain, tapi berhentinya ini kalau memang nafas kita sudah habis. Karena masih bersambung itu. Ahsa lima labithu. Ini panjang ya. Labithu amada. Labithu 4 harakat juga, mad jaiz munfasil. Baik, kita praktek jamaah rahimakumullah. Ulangi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, kita tidak baca bismillah karena dari awal, dari tengah surat. Barakallahu fikum. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة. الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة. آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ضربنا على سنين عددا. Itu adada, nggak boleh terlalu panjang ya jemaah. Jangan adada, itu salah. Hanya 2 harakat. Dan semua harus sama. Yang setiap ujungnya seperti ini, ya, baik dibaca 2 harakat. Adada, berbeda jika kita ingin lanjut. Adadan disambung dengan ayat setelahnya, itu beda lagi hukumnya. Namun kita praktek yang mudah, setiap akhir ayat kita berhenti. Baik. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. Barakallahu fikum. Gitu ya. Kita praktek dari ayat 10 sampai ayat 12. Silakan. Siapa duluan?
Ya, silakan Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. Barakallahu fiik. Ahsan. Nah, tinggal huruf ainnya ya, sering dilatih. Ba'ath, as, summa ba'ath. Nah, ain. Latih barakallah. Bacaan yang bagus. Siapa lagi? Silakan. Jamaah yang ingin praktek. Karena surat Al-Kahfi ini keutamaannya sangat bagus ya, terutama di hari Jumat dibaca. أول الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا Min amrina rasyada. وضربنا على آذانهم في الكهف Ulang. وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. Ayat 11 ya. Pada kata adhanihim fi. Mim bertemu fi. Tadi terdengar ada dengung. Adhanihim gitu ya. Nah, itu tidak ada. Jadi langsung dia idhar. Adhanihim fil kahfi gitu. Juga fil, jangan fil. Coba ulangi Pak, yang tadi. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi gitu. Coba sekali lagi. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. Barakallahu fiik. Begitu ya. Naam. Allahumma barik. Siapa lagi ikhwah? Jamaah. Ya. Dari anak-anak boleh. Kurang dekat mic-nya. Dekatkan. Mic-nya didekatkan ya. Amin. Rabbana kurang panjang. Wahayyi. Wahayyi bukan hayya. Fa fa fa. Fadaraba.
Lina lina lama ahsa. Nah, insyaallah calon hafidz Quran insyaallah. Sering latihan ya. Semangat ngajinya. Tafadhal. Barakallahu fiik. Suaranya bagus. Ya. Tadi maunya pelan-pelan aja baca supaya lebih dinikmati. Baik. Silakan. Ya. Baik. Barakallahu fikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. Ahsonya jangan terlalu panjang. Ayyul hizbaini ahsa lima. Gitu. Ahsa lima. 2 harokat saja itu ahsa. Barakallahu fiik. أعوذ بالله من الشيطان أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. Barakallahu fiik. Insyaallah. Tabarakallah. Baik. Demikian tadi tahsin surat Al-Kahfi dari ayat 10 hingga 12. Jadi yang saya perhatikan tadi justru pada ayat yang ke-11. Ya. Fadarabna ala adanihim. Di situ adanihim diakhiri dengan huruf mim sukun bertemu fa. Ini tidak ada ikhfa di situ, tidak ada dengung jamaah. Ya. Ya. Berbeda jika huruf nun sukun atau tanwin bertemu fa, maka ada ikhfa, ya kan? Nah, lanasfa'an misalnya, gimana ayatnya? Fa, ya, bertemu nun sukun.
Baik. Sedangkan ini mim. Ingat, mim tidak ada ikhfa kecuali bertemu huruf ba. Bertemu huruf ba. Mim bertemu ba, maka dia ikhfa. Baik, namanya ikhfa syafawi. Baik. Sehingga kalau kita baca ala adanihim terus didengungkan, itu terjadi lahan, terjadi kesalahan walaupun kesalahan kecil ya. Kesalahan yang kecil. Labas insyaallah. Baik, kita masuk sekarang tadabbur dan penjelasan tafsir dari 3 ayat ini. Ayat 10 hingga ayat yang ke-12 dari surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-10, "Id awal fityatu ilal kahfi." Ketika para pemuda itu mereka berlindung di gua. Gua yang berada di atas gunung. Itu namanya Al-Kahf. Ya. Jadi kalau ada gua berada di atas gunung itu namanya Al-Kahfi. Walaupun bukan di sana. Walaupun di Indonesia ya ada gua, tapi berada di atas gunung itu dinamakan Al-Kahfu. Bisa difahami jamaah rahimakumullah? Hanya bedanya apa? Peristiwa Al-Kahfi ini peristiwa yang di luar dari kemampuan manusia. Itu murni kekuasaan Allah. Adanya orang-orang yang Allah tidurkan di situ selama 300 tahun lebih. Adapun penamaan Al-Kahfi, Al-Kahfu asalnya dalam surat Al-Kahfi, ya, ini diambil dari nama gua. Gua yang berada di atas gunung itu Al-Kahfu. Ingatlah ketika para pemuda yang mereka berlindung di dalam gua Al-Kahfi yang berada di atas gunung. Berlindung dari kejaran dan kejahatan min amrina rasyada. Dan doa yang kedua di sini, mereka berdoa, serta persiapkanlah untuk kami ya Allah dari urusan kami ini, ketentuan yang telah Engkau tetapkan ini untuk kami, akhirnya sebagai rasyada. Rasyada itu bimbingan, petunjuk. Sehingga setiap orang yang melihat peristiwa itu menjadi bisa menjadi petunjuk untuk mereka tentang kebesaran Allah, tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu doa yang juga dianjurkan dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika Rasul berdoa, dan jadikanlah setiap dari akibat dari ketentuanmu ya Allah rasyada, menjadi petunjuk untuk yang lain. Kadang kan kita ditimpa sesuatu yang kita tidak suka. Maka doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, apapun yang menimpaku dari keputusanmu ya Allah, jadikan ini sebagai petunjuk. Petunjuk untuk orang lain, ya terlebih petunjuk untuk kita sendiri bahwa ada sesuatu yang lebih baik daripada ini. Jamaah rahimakumullah, ayat yang ke-10 ini para pemuda. Jadi di situ al-fityah itu jamak dari al-fata, artinya syabab, anak-anak muda. Yang mereka ini anak-anak muda yang saleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendakwahkan kebaikan di kaumnya. Namun mereka diusir, disakiti, dikejar untuk dibinasakan. Bersembunyilah mereka di gua ini. Ketika mereka dalam posisi genting, ya, yang tidak adalah yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala, di antara doa mereka, atina min ladunka rahmah. Ini ya rahimakumullah, kalau kita juga tertimpa sesuatu yang sangat sulit, minta kepada Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah. Karena dengan rahmat Allah kita terlindung dari kejahatan, terlindung dari keburukan. Dan ini mencakup. Jadi nggak perlu kita doa ya terlalu panjang misalnya. Ya Allah, sesungguhnya para musuh-musuh ini telah mengejarku misalnya.
apalagi dengan bahasa Arab, kan sulit. Ya. Ketika kita mohon kepada Allah, ya Allah berikan kami rahmat-Mu ya Allah, kasih sayang-Mu kepada kami ya Allah. Itu sudah mencakup seluruh apa yang kita inginkan. Baik, seperti mereka. Ashabul Kahfi, mereka berdoa kepada Allah dengan doa ini. Akhirnya Allah lindungi mereka. Dan mereka meminta agar keputusan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada mereka menjadi petunjuk kebaikan. Kemudian pada ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadarabna 'ala adhanihim fil kahfi sinina 'adada." Maka kami pun tidurkan mereka. Itu maknanya fadarabna 'ala adhanihim. Jika satu-satu kita artikan, fadarabna itu artinya maka kami pukul. Daraba itu artinya memukul. Maka kami pukul di atas telinga-telinga mereka. Itu. Ini terjemahan ya. Kalau secara satu kata per kata. Jika disatukan dalam istilah Arab, artinya adalah kami jadikan mereka tertidur. Ya. Kami jadikan penutup gitu. Sehingga mereka tidak mendengar. Ya. Mereka tidak mendengar, mereka tidak tersadarkan. Fadarabna 'ala adhanih. Kami jadikan di telinga-telinga mereka itu sesuatu yang menghalangi, yaitu tidur, an-naum. Fil kahfi, di dalam gua tersebut, sinina 'adada, bertahun-tahun ya bilangannya, lamanya. Jadi Allah jadikan mereka tidur selama bertahun-tahun. Ini dalil bahwa mereka tidak mati, mereka hanya ditidurkan. Tapi tidurnya ratusan tahun. Ya, para ulama juga mengambil istidlal, pendalilan bahwa tidur itu ya sama dengan mati. Bahkan Nabi mengatakan an-naum akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Karena apa? Jasad kita di pembaringan, ruh kita kemana-mana. Dia merasakan sesuatu yang kadang yang membahagiakan, jika itu mimpi yang indah. Kadang yang menyakitkan, jika itu mimpi yang mengerikan. Begitu pula orang yang di dalam alam barzakh sudah meninggal dunia, jasadnya di situ dipendam. Tapi ruhnya merasakan, ada yang merasakan nikmatul kubur, ada yang merasakan adabul kubur. Na'udzubillah. Sehingga Nabi SAW ketika kita bangun tidur, beliau mengajarkan apa? Doa alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji hanya milik Allah yang telah menghidupkan kita. Karena tidur itu ya kematian. Yang telah menghidupkan kita ba'dama amatana, setelah mewafatkan kita. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kembali kepada Allah semuanya. Maka mereka ditidurkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kekuasaan Allah. Maha mampu ya. Maha mampunya Allah Subhanahu wa taala atas apa saja yang Allah inginkan, maka Allah lakukan. Jika Allah mampu di dalam kehidupan nyata ada sekelompok manusia yang Allah tidurkan mereka ratusan tahun seperti layaknya orang yang mati. Setelah itu Allah bangunkan. Setelah itu Allah bangkitkan. Ini tanda bahwa hari kebangkitan yaumul qiyamah itu hak. Benar-benar akan terjadi. Maka orang yang beriman ya dengan tanda yang seperti ini menambah iman. Bukan hanya kisah-kisah yang diceritakan sebelum tidur. Nah, ada kisah. Bukan hanya kisah-kisah untuk selingan. Mengisi waktu, bukan. Tapi sebagai tanda kebesaran Allah. Bahwa sebelum hari kiamat pun ada sebagian orang-orang yang telah diketahui sejarahnya. Bahkan ada hasil peninggalan mereka ada. Tanda-tandanya itu ada. Ada sebagian orang yang Allah wafatkan,
Kemudian Allah bangkitkan kembali. Di antaranya Ashabul Kahfi ini. Ini adalah alamat tanda maha kuasanya Allah untuk menghidupkan seluruh hamba-hambanya nanti. Yaumul Qiyamah. Allah mengatakan, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami dulu memulai penciptaan, maka kami akan mengembalikan mereka seperti sedia kala. Belum dikhitan, tidak berpakaian, kemudian mereka pun dibangkitkan. Wa'dan alaina, janji dari kami, kata Allah. Inna kunna fa'ilin, sungguh kami akan melakukannya. Jadi enggak diragukan lagi. Orang yang masih ragu dengan hari kebangkitan, dengan kekuasaan Allah yang begitu sempurna, maha kuasanya Allah Azza wa Jalla atas segala sesuatu, berarti ada penyakit dalam hatinya. Dia belum menerima wahyu yang sesungguhnya, belum menerima ajaran, yakni wahyu yang Allah turunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia tidak bisa menerima itu. Tidak bisa menerima khabarnya, beritanya, belum bisa. Ada penyakit. Entah itu penyakit kemunafikan atau penyakit-penyakit kekufuran, naudzubillah, yang menjadikan dia percayanya hanya kepada sesuatu yang realistis, sesuatu yang ya sesuai dengan akal saja. Akhirnya apa? Segala sesuatu ditafsirkan melalui akal. Ini tidak bisa. Tidak akan sampai pada apa yang Allah inginkan, karena alam yang Allah Subhanahu wa taala ada, ya, yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk yaumul akhir, itu berbeda dengan alam kita sekarang. Dan Allah Subhanahu wa taala meliputi seluruh makhluknya, sehingga tidak ada yang bisa menjangkau Allah dengan akal-akal manusia yang memiliki keterbatasan. Kemudian pada ayat yang ke-12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma ba'atsnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa." Ahsa lima labithu amada. Kemudian kami bangkitkan mereka. Ini dalil bahwa Ashabul Kahfi itu setelah diwafatkan kemudian dibangkitkan. Ini dalilnya. Ba'atsnahum. Tujuannya kata Allah, lina'lama, agar kami lihat, agar kami tahu siapa yang paling benar dalam menghitung apa? Waktu mereka dalam gua itu berapa lama. Baik. Jadi ada dua kelompok kan, hizbaini, dua kelompok yang mereka masing-masing mengklaim bahwa ya mereka benar. Ashabul Kahfi itu tinggal sekian tahun, ya. Dia mengatakan oh tidak. Bahkan dari mereka sendiri ada yang mengira kita sepertinya hanya beberapa hari di sini. Ya, hanya beberapa hari saja. Maka petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu ya menjadikan mereka tahu bahwa ternyata kita sudah tinggal di gua ini selama ratusan tahun. Nah, disebutkan dalam tafsir di antara tafsir As-Sa'di rahimahullah, kami bangunkan mereka min naumihim, dari tidur mereka. Lina'lama, agar kami tahu ayyuhum ahsa limiqdari muddatihim, siapa dari kaum mereka ini yang paling benar hitungan berapa lama mereka tinggal di gua itu. Nah, dalam ayat lain, wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum. Demikianlah pula kami bangkitkan ini Ashabul Kahfi agar mereka saling mencari tahu kira-kira berapa lama ya mereka di sana. Nah, kata Syekh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa fil ilmi bimiqdari labithihim dhabtun lil hisab. Maka orang yang mengetahui berapa lama mereka tinggal,
Ini menunjukkan bagusnya, kuatnya mereka dalam perhitungan. Diteliti. Kalau dilihat dari uang yang mereka bawa ini, gitu kan? Ini ratusan tahun yang lalu ini. Berarti mereka sekitar, nah, kemudian mereka cocokkan. Ya, itu menunjukkan bagusnya mereka dalam menghitung, kata Imam Syafi'i. Wa ma'rifatu likamali qudratillahi ta'ala wa hikmatihi wa rahmatihi. Dan itu menunjukkan bahwa mereka mengetahui, mengilmui kesempurnaan qudratullah, maha kuasanya Allah, dan hikmah Allah serta rahmatnya. Kekuasaan Allah mewafatkan orang hingga ratusan tahun dan menghidupkannya kembali. Hikmah Allah ada tujuan-tujuan di situ. Ya. Nah, tujuannya agar orang yang melihat menjadi tambah yakin kepada Allah Azza wa Jalla, dan mereka kembali bertaubat kepada Allah. Sehingga meninggalkan perbuatan dosa mereka, kezaliman mereka. Mereka lebih dekat kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Dan rahmat Allah, di mana Allah menolong hamba-hambanya yang mukminin. Dan ini janji kepada siapapun, bukan hanya mereka Ashabul Kahfi. Bahkan kita sebagai hamba Allah yang beriman, yang saleh, nasallallahu salam wal afiyah, ketika kita benar-benar membutuhkan pertolongan Allah, maka dengan kesalehan, dengan keimanan kita, Allah akan kabulkan. Kayak orang yang beriman itu nggak takut. Mau kemana saja dia tidak takut. Kalau memang di situ ajalnya, ya di situ. Tentu dengan kehati-hatian, sebagaimana mereka Ashabul Kahfi, kan mereka hati-hati. Ini penjahat-penjahat sudah mengejar kita. Kehati-hatian mereka apa? Sembunyi dulu. Bukan berarti, kalau memang di sini waktunya, ya sudahlah, nanti mati konyol. Bukan begitu caranya. Orang yang beriman itu cari tempat sesuatu yang bisa melindungi. Ya, berusaha dulu. Kemudian berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Semua pendahulu kita, salaf kita dulu, ulama kita dahulu begitu. Gak ada yang, ya mereka itu sudahlah, kalau memang waktunya ya di sinilah. Barakallahu fikum. Dan janji ini juga kepada siapapun yang mereka itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Falau istamarru ala naumihim lam yahsul al-ittila' ala syai' min dzalika min qissatihim. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, jika mereka terus tertidur, tidak dibangunkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka tidak akan ada yang mencari tahu. Ya. Tidak ada yang mencari tahu tentang kisah mereka, tentang pengalaman mereka di tempat tersebut. Nah, ini semua jamaah rahimani wa rahimakumullah, menambah iman ya kepada Allah dan menambah ilmu tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Azza wa Jalla. Bertambah kepada kita. Sehingga kita ya semakin takut kepada Allah dan semakin memiliki harapan yang besar. Tidur kita, bangun kita, itu semua milik Allah, kan begitu. Itu milik Allah. Jadi apa lagi yang kita banggakan? Baik dalam kehidupan dunia ini, ilmu kita, kekayaan kita, tidak bisa. Tidur saja, itu semua adalah pemberian Allah. Kalau Allah inginkan, maka kita tidak bangun selamanya. Jika Allah inginkan kita tertidur lebih lama daripada biasanya, baik, maka hamba itu tatkala dia disuruh memilih, apa yang kau pilih? Harta yang berlimpah? Atau engkau diberikan kesempatan untuk hidup dan beramal soleh? Hamba yang cerdas, hamba yang memiliki ilmu, dia akan memilih, saya memilih kesempatan untuk hidup, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kenikmatan inilah jamaah rahimakumullah yang sering diabaikan oleh kebanyakan manusia. Dia diberikan nikmat terus menerus, tapi dia lupa kepada Rabbnya yang telah memberikan nikmat tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menambah iman dan takwa kita, juga menambah kedekatan kita kepada Allah dengan amal soleh, dimudahkan untuk senantiasa beribadah, dijauhkan dari maksiat-maksiat,
dan diberi taufik dan hidayah untuk melepaskan jerat-jerat syaitan, melepaskan diri dari tipu daya syaitan yang mana mereka senantiasa mengajak kepada keburukan. Wa nasallallahu salamah wal afiyah. Ini yang bisa saya sebutkan. Insyaallah kita akan sambung ayat selanjutnya pada pertemuan mendatang. Wa akhiru da'wana alhamdulillah sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in.